Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, adakah di antara kalian yang berasal dari Bali? Bali sangat terkenal hingga ke luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Karena Bali memiliki potensi pariwisata berupa wisata alam, wisata seni, dan budaya. Dalam pemerintahannya, Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Tahukah kalian anak-anak pintar, keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian penduduknya? Seperti yang kita ketahui bahwa mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Hal ini dikarenakan perbedaan kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap daerah. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, mereka mempunyai kekayaan alam berupa tanah yang subur dan udara yang sejuk. Sehingga mereka bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk bertani sayur dan buah-buahan. Berbeda halnya dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Mereka memiliki kekayaan alam berupa hasil laut, sehingga mereka kebanyakan menjadi nelayan. Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan dan masyarakat yang tinggal di pedesaan? Apakah ada perbedaan antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan? Lingkungan perkotaan lebih didominasi oleh gedung-gedung perkantoran dan industri, sehingga masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai karyawan ataupun buruh pabrik. Tidak sedikit juga yang berprofesi sebagai pengusaha atau juga sebagai wira swasta. Jauh berbeda dengan kondisi pedesaan yang masih didominasi oleh pesawahan dan ladang, sehingga masyarakat pedesaan banyak memanfaatkannya untuk bertani. Nah, anak-anak pintar, bagaimana dengan lingkungan tempat tinggal kalian? Termasuk wilayah manakah? Apakah termasuk dataran tinggi, dataran rendah, atau pesisir pantai? Apakah termasuk daerah perkotaan, ataukah justru pedesaan? Setelah itu, coba kalian amati masyarakat yang tinggal di sana. Apa saja profesi mereka? Adakah keterkaitan antara kondisi lingkungan di daerah kalian dengan mata pencaharian penduduk di sana? Silahkan kalian jawab di kolom komentar ya anak-anak pintar. Anak-anak pintar, selain potensi pariwisata yang memikat dunia,
Tahukah kalian kalau di Bali juga terdapat banyak cerita legenda yang berkembang di masyarakat? Salah satunya adalah cerita mengenai asal mula Bukit Catu. Sekarang, mari kita baca bersama kisah asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali, terdapat sebuah desa yang subur. Di sana, tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa, 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian, si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan, si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah ini pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Anak-anak pintar, dalam cerita tersebut terdapat 2 tokoh yang diceritakan. Apakah kalian tahu apa itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah soal-soal berikut berdasarkan bacaan asal mula Bukit Catu. Nomor 1. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita berjudul asal mula Bukit Catu? Nomor 2. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Nomor 3. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Silahkan kalian jawab di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, cerita rakyat biasanya didongengkan oleh orang tua kita pada saat berkumpul bersama keluarga atau saat menjelang tidur. Pernahkah kalian menyimak dongeng yang disampaikan oleh orang tua atau nenek dan kakek kalian? Pernahkah kalian mengamati keragaman fisik yang ada di keluarga kalian? Keragaman yang dimaksud adalah perbedaan
yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri berupa keragaman fisik seperti warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Contohnya, Edo, dia memiliki warna kulit yang hitam. Jenis rambutnya keriting, memiliki badan yang sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, dengan bentuk muka yang bundar. Sedangkan Benny memiliki warna kulit yang putih. Jenis rambutnya lurus, kemudian memiliki badan yang tinggi, dengan bentuk muka yang oval. Sedangkan Lani, dia memiliki warna kulit yang putih, jenis rambutnya lurus, memiliki badan yang pendek, dengan bentuk muka yang oval. Apakah masih ada ciri fisik lain yang belum kita sebutkan? Ya, betul. Lani memiliki bentuk mata yang sipit. Anak-anak pintar, keragaman individu yang dimiliki baik itu oleh masing-masing anggota keluarga maupun setiap individu di lingkungan kita bukanlah penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman individu ini harus kita sikapi dengan bijak melalui sikap saling menghargai dan menghormati antar individu, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. Sekarang, kalian kerjakan tugas berikut. Perhatikan keragaman yang ada di lingkungan keluarga kalian, kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Mulai dari nama anggota keluarga, kemudian warna kulitnya apa, jenis rambutnya bagaimana, tinggi badannya, dan berat badannya. Untuk tinggi badan, silahkan kalian bisa isi dengan sebutan tinggi, sedang, ataukah pendek. Sedangkan berat badan, kalian boleh menuliskannya apakah gemuk, sedang, ataukah kurus. Kalian tulis mulai dari ayah, kemudian ibu, kakak, kamu, dan adik. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan hari ini. Pak Warta ingatkan lagi kepada kalian, mengejek bentuk fisik seseorang termasuk ke dalam perilaku bullying atau perundungan yang melanggar hukum. Perilaku tersebut juga bisa menyebabkan kegoncangan psikologi orang yang diejek tersebut. Oleh karena itu, stop bullying dan hiduplah dengan rukun. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.